Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Pak Andi. Iya, gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Iya, jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Iya, Tadi amin. katanya ada yang mau disampaikan ya Bu ya. Tadi nge-WA saya. Ada apa nih Bu? Iya, tadi kan saya habis ngajar nih kelas 5 ya. Terus kok ketika saya mengajar gitu udah dipersiapkan ya dari awal RPP segala macam sudah dipersiapkan, instrumen penilaian juga sudah dipersiapkan. Ketika sudah saya ajarkan di kelas, kok saya rasanya kurang puas gitu dengan hasil belajar anak-anak. Iya. Hmm, Jadi Ibu masih belum puas padahal persiapan sudah dilakukan Bu ya. sudah matang lah, sudah pokoknya udah 100% persiapan itu. Nah, pada saat pelaksanaan dari siswanya sendiri ketika pelaksanaan pembelajarannya sepertinya enggak antusias gitu, biasa-biasa aja Kurang gitu. antusias. Iya, Biasa-biasa saja. biasa-biasa saja. Bahkan ada yang fokus, ada yang nggak fokus. Makanya saya berpikir ini kekurangan saya itu di mana gitu. Apakah strateginya, apakah metodenya gitu. Apakah dari penilaiannya, apakah dari penyampaian materinya kurang mengena ke siswa. Saya itu sebetulnya kan ingin pembelajaran yang saya sampaikan ke siswa dalam hari itu juga inginnya itu semua siswa berkesan gitu. Kemudian belajar bagi mereka itu bermakna gitu. Ingin semuanya gitu, bukan hanya satu atau dua siswa saja gitu. Apa kali ini kendalanya gitu. Baik. Kita waktunya pendek kan Bu ya. Kira-kira Ibu ingin apa Bu yang Ibu bisa dapatkan dari obrolan kali ini? Kalau saya sih pengennya gini, ada nggak sih gitu strategi atau metode atau apalah gitu yang bisa si metode atau strategi ini bisa merangkul ke semua siswa yang sesuai dengan kebutuhan siswa ini apa dari belajar hari itu tuh, dari hari yang kemarin saya ajarkan itu gitu, dari yang tadi yang saya ajarkan itu kok nggak semua siswa nggak semua siswa berkesan gitu, hanya beberapa saja gitu. Jadi saya pengen tuh kebutuhan siswa itu apa gitu, yang mereka inginkan itu apa gitu, sehingga hasil belajar itu semuanya merata bagus gitu. Dari pencapaian belajarnya semua siswa juga bisa mengena lah gitu. Jadi Ibu ingin supaya pembelajarannya itu ada kesan gitu Bu ya, ada bermakna, antusias, anak-anak. Ya, gitu. Sesuai dengan karakteristik anak yang di kelas itu bermacam-macam gitu. Apa mungkin karena saya mungkin dari suaranya atau dari apanya, saya kurang tahu gimana gitu caranya kita bisa mengajar sesuai dengan karakteristik anak, dengan kebutuhan anak itu seperti apa gitu. Saya itu berpikir ke situ gitu, supaya anak itu semua bisa belajar dengan efektif gitu. Baik Bu, kira-kira ketika pembelajaran itu sudah sesuai dengan karakter anak, kebutuhan anak, lalu Ibu tadi bilang anak-anaknya juga mengikuti pembelajaran itu, belajarnya seperti apa Bu nantinya ketika anak-anak sudah belajar sesuai dengan kebutuhannya itu seperti apa nanti? Pengennya sih ya anak-anak itu kan anak itu belajar itu sesuai dengan gaya belajar dia gitu ya. Mungkin anak itu senangnya belajar dengan cara melihat gambar atau apa gitu ya. Kan karena ada juga beberapa anak di kelas saya itu yang memang gak mau diem gitu, pengennya gerak terus. Nah yang banyak gerak tuh kira-kira harus seperti apa gitu saya mengajarkannya. Karena biar diem tapi nggak diem gitu, tapi tetap belajar gitu. Itu yang ingin saya inginkan itu dari masing-masing kebutuhan si anak ini
dengan seperti apa gitu supaya anak bisa belajarnya kebutuhan dia itu sesuai gitu. Baik, berarti nanti ketika anak-anak sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan karakternya, berarti pembelajarannya gimana Bu? Menarik gitu Bu, anak-anaknya jadi antusias. Sepertinya mungkin itu akan menarik gitu, karena mungkin yang tertarik anak ke gambar-gambar memang ada sih anak di kelas saya gitu. Terus ada juga yang sukanya menyanyi gitu. Oh, ada juga menyanyi. Iya, ada juga yang memang suka menonton gitu. Ada juga yang sukanya itu kalau dia memperhatikan dengan penjelasan guru, dengan membaca yang ada di buku, ada yang seperti itu. Jadi macam-macam gitu karakter si anak dalam belajar di kelasnya itu gitu. Dengan cara apa ya gitu, sesuai dengan karakteristik si siswa yang dibutuhkan gitu. Kalau seumpama kondisi yang Ibu gambarkan tadi ketika anak-anak sudah terpenuhi kebutuhannya, semuanya kita dari rentang 1 sampai 10 Bu ya. Misalnya itu kondisinya maksimum di nilai 10 ya Bu. Ya. Kira-kira di kelas Ibu ini posisinya di stage berapa Bu? Kayaknya masih di kondisi yang tadi saya ajarkan tuh masih di kondisi 6. Kondisi 6. Iya, jadi masih kurang di atas rata-rata gitu. Kurang di atas rata-rata ya. Iya. Baik Bu. Kalau ke stage 10 kan kayaknya butuh proses ya Bu ya. Iya butuh proses. Kira-kira nanti Ibu di pembelajaran selanjutnya ingin dinaikkan jadi stage berapa Bu? Ya stage-nya kalau 10 kan terlalu tinggi ya. Saya pengennya stage 8 lah, gitu 8 gitu. Yang penting merata dari 8 itu untuk semuanya kena gitu. Semuanya dapat lah di stage 8 itu. Ya. Baik, tadi saya dengar dari Ibu anak-anaknya itu ada yang hobinya menyanyi, ada yang hobinya melihat gambar itu dia gampang tertarik, ada juga yang nggak mau diem tapi dia sebetulnya ngedengerin ya Bu. Iya, ada yang seperti itu. Kira-kira untuk bisa mencapai stage 8 Ibu ada nggak cara-cara yang bisa dilakukan gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka? Kayaknya mungkin bisa nggak ya kalau misalkan saya mengelompokkan dulu nih anak-anak tersebut gitu ya. Kalau yang senang dengan gambar-gambar mungkin saya kelompokkan dulu nih, mungkin yang nggak mau diem gitu gerak terus mungkin saya kelompokkan, dengan yang memang senang dengan bacaan dengan tulisan mungkin akan saya kelompokkan dulu seperti itu gitu ya. Jadi dibeda-bedakan dulu nih, dibeda-bedakan tapi tetap gitu dalam satu materi gitu. Kira-kira nantinya akan efektif nggak ya gitu. Kayaknya efektif kali ya kalau di kelompok-kelompokan seperti itu ya, sesuai dengan karakter anak yang senang dengan baca, yang dengan senang gambar-gambar, ada juga yang senang dengan gerak-gerakan gitu. Saya tuh memang idenya ingin mengelompokkan mereka seperti itu dengan beberapa materi yang sama tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan si karakter anak tersebut. Itu yang nanti saya pikirkan untuk ke depan pengulangan lagi gitu, pembelajaran yang seperti itu. Berarti mengelompokkan siswa ya Bu ya, sesuai dengan kebiasaan mereka gitu. Selain itu apa ada lagi nggak Bu strategi yang? Ya mungkin strateginya ada strategi yang khusus kayaknya ya. Strategi yang khusus yang mengajarkan ke siswa dengan pengelompokan peragaman dari si karakteristik anak tersebut gitu, supaya nanti si anak ini kebutuhannya terpenuhi gitu. Karena kebutuhannya dia pengen gerak, mungkin dengan seperti apa nanti akan saya pikirkan nih strateginya yang akan saya terapkan di berikutnya untuk perbaikan mencapai stage 8 tersebut. Ada lagi Bu metode yang lain? Mungkin metodenya tidak diperbanyak dengan mungkin untuk ceramah dikurangi kali ya.
ceramah dikurangi tapi diperbanyak dengan beberapa kegiatan yang menarik gitu, yang sesuai dengan gaya belajar si anak tersebut gitu, pengennya seperti itu. Kemudian mungkin nanti saya akan menampilkan beberapa tayangan-tayangan yang bagi mereka menarik gitu, apa nih, mau tayangan video atau tayangan gambar yang nantinya akan membuat mereka tertarik gitu. Kemudian juga mungkin akan saya berikan untuk yang nggak mungkin semacam permainan atau kerja kelompok, atau misalkan dengan membuat sesuatu gitu. Tapi semuanya sama materinya, dengan cara yang berbeda-beda gitu untuk pengelompok anak tersebut gitu. Cuman dalam satu kelas tuh ada macam-macam kegiatan. Nah, iya, sesuai dengan kelompoknya itu. Baik Bu, tadi ada berbagai macam strategi yang akan Ibu lakukan di pembelajaran selanjutnya Bu ya. Lalu persiapan-persiapan apa saja yang akan Ibu lakukan? Ya, pertama mungkin saya akan memperbaiki rencana pembelajarannya. Kemudian juga saya akan membuat beberapa instrumen yang sesuai dengan kebutuhan anak. Lalu kemudian membuat semacam kelompok ya. Kemudian juga nanti ada kegiatan diskusi, presentasi gitu, mungkin ada nyanyian, sampai selesai lah. Nanti ada penilaian juga. Kemudian dari hasil penilaian kita analisis dan kita buat refleksi gitu untuk berikutnya seperti apa. Terakhir ada kegiatan, mungkin masih ada beberapa yang kurang, kita lakukan treatment seperti remedial atau pengayaan gitu, sampai memang pembelajaran itu dari awal sampai akhir selesai dan memang nanti benar-benar hasil belajar mereka itu bermakna gitu dan berkesan, diingat terus sampai ke ingatan anak sampai selesai lah gitu. Luar biasa. Ya, mantap sekali Bu, persiapannya Bu ya. Ya, insya Allah gitu. Saya memang seperti itu. Kalau mengajar hasilnya kurang tuh masih greget gitu ya, gitu. kurang puas gitu. Selanjutnya Ibu rencana kapan Bu akan melakukan pembelajaran selanjutnya dengan menggunakan strategi yang tadi? Sepertinya akan saya lakukan secepatnya besok. Besok ya Bu ya. Besok untuk perbaikan pembelajaran yang tadi gitu, karena masih kurang gitu ya. Makanya saya akan cobakan lagi besok. Mudah-mudahan kalau besok misalnya berhasil, anak-anak juga berkesan, pembelajarannya jadi efektif. Nah, nanti ini strategi yang akan saya coba ini akan saya jalankan untuk pembelajaran berikutnya. Baik, terakhir bagaimana komitmen Ibu untuk keberhasilan rencana Ibu ini? Komitmen saya itu tadi ya, membuat persiapan dari RPP, kemudian kita buat strategi pembelajarannya, metodenya jangan itu aja, kita tetap strategi metode itu selalu bervariasi. Kemudian materi pun jangan sepenuhnya kita buat semacam ceramah gitu ya. Jadi ingin bolehlah gitu materi tidak terlalu diperbanyak dalam bentuk pengetahuan, tapi keterampilan mereka juga ada gitu. Maksudnya dari pengetahuan juga bukan hanya kognitif saja gitu ya, sampai mereka bisa berpikir ke tingkat yang lebih tinggi gitu. Baik Bu, luar biasa. Jadi kalau Ibu belum berhasil greget tuh ya. Greget gitu. Makanya kesalahannya itu di mana gitu. Jadi greget.
apa sayanya yang salah gitu. Otomatis mungkin dari gurunya kali ya, dari strategi atau mungkin metode atau apanya gitu yang salah, sehingga kelihatan anak-anak juga nggak antusias gitu, nggak ada motivasi gitu. Jadi ya harus ada perubahan. Baik Ibu, nanti apa namanya, saya akan ikut melihat observasi kegiatan kelas Ibu ya Bu ya. Oh boleh. Mudah-mudahan nanti rencana yang Ibu lakukan sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ya. Ya. Baik, nanti juga kita akan ketemu lagi untuk apa namanya, ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, siap Pak Andi. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Oke. Sebelumnya hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Panas. Ya. Yang sedang sakit hari ini Ibu doakan semoga cepat sembuh dan bisa cepat sekolah kembali. Oke, sebelumnya ya, Ibu akan menjelaskan materi untuk pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya kita tepuk seperti biasa. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, supaya semangat, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya nanti kita akan belajar tentang apa itu tangga nada diatonis mayor dan kemudian menyanyikan salah satu lagu yang bertangga nada diatonis mayor. Kemudian tujuan membuat bagan tentang siklus air. Ya, sebelumnya bulan-bulan ini kita sudah memasuki musim penghujan. Ya, cuaca di luar bagaimana? Mendung. Mendung itu menandakan ciri-ciri akan hujan. Dari mana sih turun hujan itu? Berupa air. Siapa yang bisa menyanyikan lagu turun hujan? Tik 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 bunyi hujan. Itu adalah sebuah lagu yang ciri-cirinya bersifat bersemangat. Ya, terus apa lagi? Itu aja sih Bu yang saya tahu. Bersemangat. Oke. Ada lagi yang bisa ciri-cirinya selain bersemangat apa? Lagu diatonis mayor itu senang, bergembira, bahagia. Iramanya lambat apa cepat? Siklus air terjadi terus menerus. Perhatikan. Ya, di bumi kita itu sebagian besar planet bumi terdiri dari perairan, di mana 3%-nya berupa air tawar dan 70%-nya berupa air asin atau air laut. 3% air tawar itu berada di bagian kutub. Ya. Nah, kemudian kegunaan air yang kita gunakan sehari-hari untuk apa aja? Kemudian, nah, ini
penguapan. Penguapan, lalu kemudian membentuk uap air ini membentuk dalam kumpulan awan. Awan-awan semakin ke atas mengalami kondensasi. Ya, mengalami kondensasi atau mengalami pengembunan. Berkumpul membentuk awan hitam. Awan hitam itu berisi titik-titik air. Ya, nah kita ulang lagi tadi ya. Pertama prosesnya adalah transpirasi atau penguapan dari selain dari air bisa juga dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang terkena sinar matahari juga akan mengalami penguapan atau yang disebut dengan transpirasi. Ya, transpirasi atau penguapan kemudian membentuk kondensasi. Nanti di sini awan. Awan ini menjadi awan yang pekat hitam atau disebut kondensasi tadi ya, pengembunan. Awan yang hitam ini setelah membentuk titik-titik air dan turunlah hujan. Turunnya itu disebut dengan ya. Dari hujan ini kemudian air menyerap masuk ke dalam tanah menjadi air tanah yang disebut dengan infiltrasi. Dari air tanah kemudian akan membentuk mata air, membentuk sungai kemudian mengalir ke anak-anak sekalian. Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang proses terjadinya siklus air. Nah, sekarang kalian sudah dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, ini adalah kelompok kinestetik, karena kalian senang dengan gerakan-gerakan. Yang kedua, kelompok visual. Visual itu senang baca, senang menulis, senang mengarang, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelompok audio. Kelompok audio itu adalah kelompok yang senang dengan selalu mendengar percakapan, senang berbicara. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas yang berkaitan dengan tema kita hari ini tentang siklus air. Kelompok kinestetik nanti Ibu akan berikan tugas membuat lagu tentang siklus air. Bisa ya? Bisa, oke. Lagunya nanti ditulis di sini. Nanti ditampilkan kalau sudah selesai lagunya akan ditampilkan semua ke depan masing-masing kelompok. Kemudian kelompok yang berikutnya, kelompok visual, Ibu akan membagikan teks non-fiksi. Teks non-fiksi ya. Teks non-fiksi itu adalah bacaan yang berkaitan dengan fenomena alam, kejadian yang sebenarnya ya. Fenomena alam di sini berjudul tentang fenomena hujan es. Itu bagikan masing-masing, satu orang satu. Silakan dibaca terus di sana. Terus estafet. Satu-satu. Nih. Siapa lagi yang belum kebagian? Udah? Siap? Udah ya? Nah, tugasnya kelompok visual, kalian baca terlebih dahulu teks ini secara seksama. Teks non-fiksi ini dengan cara sesama ya. Nanti kalian cari informasi di dalam setiap paragraf dalam bentuk kalimat tanya. Kalimat tanya dibagi ya dalam kelompoknya. Aira dengan Karisa buat kalimat tanya dari kata tanya apa. Kemudian Jesslyn dengan Zakia buat kalimat tanya dari kata bagaimana. Yang dua ini Fasa dengan Hafiz buat kalimat tanya dari kata
apa, bagaimana, mengapa, kemudian yang ini siapa dan bagaimana. Oke ya, silahkan kapan ya. Oke, dibaca terlebih dahulu. Nanti kalimat tanyanya ditulis di kertas ini. 1 berdua. Saling bekerja sama ya. Saling bekerja sama. Ini HP sama WhatsApp. Audio membuat presentasi dari siklus air. Buat dulu bagangnya ya. Masing-masing menempelkan dari pertanyaan yang sudah dibuat di kesimpulan dari pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin ini bahwa air yang kita gunakan sehari-hari tidak akan pernah habis sampai kapanpun karena air mengalami siklus air. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas pertanyaan yang harus dijawab sebagai tugas akhir untuk melihat kemampuan kalian tentang pembelajaran hari ini. KF untuk menutup belajar hari ini. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami pada rangkaian supervisi akademik ini sudah sampai pada sesi percakapan pasca observasi, di mana pada sesi ini kami akan melakukan refleksi pembelajaran dengan metode coaching. Pada kesempatan kali ini sudah hadir Ibu Eva Sarkatunia sebagai observer dan Ibu Ade Amalia sebagai coach yang sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Selamat siang Bu Ade. Selamat siang Pani. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang Bu Ade? Belum Pani. Belum masak. Tadi katanya WA saya Bu Ade ya, ada yang mau ngobrolkan. Ya, ngobrol ini masalah kemarin ya kita udah melaksanakan dari yang saya ajukan tentang strategi pembelajaran, dicoba nih gitu.
Jadi sudah melakukan pembelajaran di kelas Nah, ya. alhamdulillah saya pengen ngobrol sama Pak Adin ya. Sip. Hasil dari pembelajaran kemarin tuh Iya. saling tukar pikiran lah, refleksi gitu. Siap Bu Ade. Jadi hari ini kita akan mengobrolkan tentang ini ya, refleksi pembelajaran. Refleksi hasil pembelajaran yang kemarin. Baik Bu Ade, bisa Bu Ade sampaikan gimana perasaan Bu Ade setelah melakukan pembelajaran yang berbeda? Ya, pembelajaran yang sebelum dengan yang sesudah, dengan pembelajaran strategi yang berbeda, itu hasilnya memang sangat berbeda. Dari perbedaannya bisa dilihat dari ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran, terhadap media pembelajaran, terhadap aktivitas di kelas juga sangat berbeda tuh dengan yang biasa saya lakukan setiap harinya gitu, dengan menerapkan metode yang terbaru ini gitu. Di situ ada perbedaannya. Anak-anak yang biasanya nggak antusias, biasa-biasa saja, dengan pembelajaran yang saya terapkan kemarin, justru mereka jadi jadi menarik gitu, terus aktifnya keluar gitu. Terus materi yang saya sampaikan tuh tersampaikan ke semua siswa, yang biasanya cuma hanya beberapa siswa doang yang aktif, kalau ini aktif 100% gitu aktifnya. Persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan? Persiapannya sebelum melakukan pembelajaran yang seperti kemarin, saya pertama seperti biasa membuat rencana pembelajaran, kemudian menyiapkan media pembelajarannya, kemudian saya juga menganalisis nih dari minat dan gaya belajar mereka itu terhadap materi itu apa, gaya belajarnya seperti apa. Jadi ada beberapa siswa yang saya kelompok-kelompokkan itu, kemudian persiapan selanjutnya dengan menyiapkan instrumen penilaiannya sampai untuk ketindakan yang terakhir, remedial dan pengayaan. Dari yang Ibu paparkan tadi, dengan persiapan-persiapan yang sudah Ibu paparkan tadi, bagaimana pencapaian pembelajaran? Pencapaian pembelajarannya alhamdulillah ada peningkatan yang signifikan. Yang awalnya paling grade rata-ratanya di rata-rata cuma 6, kalau sekarang sudah ada peningkatan dari hasil penilaian analisis dari evaluasi maupun dari aktivitas belajar mereka, sampailah ke grade dari nilai rata-rata semuanya itu ada 8,4 dari hasilnya itu. Grade ada peningkatan. Kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol itu Ibu targetnya grade 8 Bu ya? Ya, target yang ingin saya capai itu setelah dengan melakukan action yang terbaru ini 8. Berarti sudah tercapai Bu? Sudah tercapai alhamdulillah, bahkan bukan hanya 8,0 tapi 8,4. Apa saja ukuran keberhasilan yang Ibu lihat kemarin? Ukuran keberhasilannya dari pertama kan dari segi pengetahuan mereka ya, terlihat dari hasil tes akhir dari evaluasinya, alhamdulillah mereka rata-rata sudah memahami atau sudah bisa mengikuti apa itu dari materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian beberapa keterampilan yang saya lihat dari instrumen rubriknya juga terlihat semua aktivitas anak itu keluar begitu, semua ada motivasinya ada terlihat. Kemudian dalam
kelompok, kerjasamanya juga ada, semua siswa tidak ada yang diam, artinya semua mereka aktif gitu dalam mengikuti kegiatan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya apa yang menurut Ibu sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki dari yang sudah dilakukan di kelas? Yang sudah baik karena kemarin itu kan pembelajaran tematik ya. Tematiknya itu kebetulan juga antar materi dalam satu tema itu seperti bahasa, SBMP dan IPA itu bisa terangkul semua gitu dalam satu materi itu udah kena semua gitu. Yang belum tercapai itu kira-kira kalau misalkan ada pelajaran yang memang gak terangkul dalam satu tema, kira-kira bisa nggak ya dipaksakan gitu, atau bisa nggak ya gitu. Kan itu kan menuntut kreativitas dari guru itu sendiri ya, sehingga anak itu tidak terlihat gitu seperti belajarnya itu tidak terkotak-kotak gitu, tapi dia terangkul dalam satu tema gitu. Karena kan kelas 5 masih menggunakan pembelajaran tematik. Baik, kalau pembelajaran dari Ibu sudah sampai ke-8, apakah Ibu akan menaikkan lagi derajat selanjutnya? Insya Allah lah, kalau misalkan mungkin karena anak-anak udah terbiasa gitu ya menggunakan saya menggunakan strategi dan metode seperti itu lagi, anak sudah terbiasa, anak merasa senang, merasa termotivasi, kemudian pembelajaran jadi bermakna. Insya Allah untuk kedepannya mungkin grade-nya akan bertambah terus gitu ya. Ibu kan pembelajarannya sudah menggunakan pembelajaran yang berbeda ya, dengan memfasilitasi kebutuhan anak dan juga berbagai media sudah disiapkan, dan tadi sudah bahkan melampaui grade yang Ibu targetkan ya, 8,4. Apa yang akan Ibu rencanakan selanjutnya? Untuk selanjutnya mudah-mudahan saya amanah gitu ya. Nah, nanti untuk kedepannya saya akan terus menerapkan pembelajarannya menggunakan metode dan strategi yang sudah dicobakan seperti kemarin. Insya Allah untuk tema-tema berikutnya, pembelajaran berikutnya akan menggunakan seperti itu, karena saya melihat dari hasil ketercapaian belajar anak-anak juga kan ada peningkatan. Selanjutnya akan terus saya gunakan, akan terus saya implementasikan pembelajaran seperti ini ke anak-anak. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi belajar diferensiasi? Yang bisa membantu ya mungkin dengan rekan-rekan teman sejawat gitu, saling sharing gitu ya. Misalkan saya tidak ada ada hal yang ingin saya tanyakan, ada kekurangan, mungkin saya akan bertanya ke teman sejawat, bisa juga ke Pak Andi gitu ya. Kan Pak Andi sudah mendapatkan ilmu yang banyak tentang pembelajaran yang penuh dengan inovasi yang terbaru. Dan terakhir Ibu, bagaimana komitmen Ibu untuk pembelajaran ini? Insya Allah saya akan tetap berkomitmen menggunakan pembelajaran yang terbaru dan penuh inovasi ini untuk terus ke depannya, dan juga saya akan akan berbagi juga dengan teman-teman yang ada di sini untuk ikut juga mengimplementasikan pembelajaran yang sudah saya terapkan seperti yang kemarin. Terima kasih Pak Ade. Sama-sama Pak Ade. Gimana hasil obrolan kita kali ini? Apakah sudah mendapatkan sesuai yang Ibu harapkan?
alhamdulillah sesuai ya, udah sesuai gitu. Untuk nanti kalau misalkan saya ingin apa ya, semacam share juga ke Pandi harus itu ya harus mau gitu ya, apa namanya, menerima keluh kesah dari guru-guru yang lain ya, terutama saya gitu. Kalau sekiranya ada hal yang ingin saya ketahui, ingin saya terapkan, ingin saya praktekkan ke anak-anak, bisa saling share ke Pandi. Baik, terima kasih Bu Ade atas Sama-sama kesempatannya. Pandi. Terima kasih Bu sebagai observer. Demikian percakapan pasca observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.